mau milih siapa nanti, Mut? Pilih apa? Itu loh, di sekolah kita kan ada pemilihan calon ketua OSIS yang baru. Tapi tahun ini tuh beda sama tahun yang kemarin. Jadi tahun ini kita pemilihannya via online. Oh, berarti itu bakal keren banget dong. Cuma aku masih bingung deh, kandidatnya kan teman-temanku. Jadi aku makin bingung siapa yang harus aku pilih. Atau aku nggak usah pilih aja ya? Jangan dong, suara kalian itu berharga banget loh. Di dalam pemilihan, baik di sekolah maupun di dunia nyata, suara kalian berharga untuk menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin kita. Jangan sampai suara kalian sia-sia ya. Sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1, saya mempunyai visi, yaitu mewujudkan lingkungan SMA Negeri 1 Cikampek yang inklusif, inovatif, dan kolaboratif, di mana setiap siswa dan siswi SMA Negeri 1 Cikampek mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang secara akademis, kreatif, dan sosial. Misi saya yang pertama, yaitu mendorong kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, di mana siswa dan siswi SMA Negeri 1 Cikampek bisa mengembangkan bakat dan potensi mereka. Misi saya yang kedua adalah membangun komunikasi terbuka antara siswa-siswi, guru, dan pihak sekolah melalui forum komunitas sekolah. Misi saya yang ketiga adalah menyediakan ruang untuk inovasi dan kreativitas melalui program kerja yang melibatkan seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Cikampek. Sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2, visi saya yaitu menjadikan OSIS sebagai penggerak utama dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang inovatif, harmonis, dan juga berprestasi. Misi saya yaitu yang pertama, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah melalui program yang menarik dan juga edukatif. Yang kedua, mendorong budaya disiplin, solidaritas, dan juga tanggung jawab dalam lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, membuat programnya mendukung keamanan, kenyamanan, dan juga kebersihan dalam lingkungan sekolah. Sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3, saya memiliki visi, yaitu menjadi pemimpin yang menginspirasi, menciptakan OSIS yang solid, inovatif, dan kreatif, guna mewujudkan sekolah yang unggul dalam berprestasi dan berkarakter. Untuk mewujudkan visi saya memiliki 3 misi. Yang pertama, mengadakan berbagai program unggulan secara efektif menggali dan mengembangkan bakat serta minat siswa guna menciptakan generasi yang berprestasi. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antara anggota OSIS dan warga sekolah dengan semangat kekeluargaan, solidaritas, dan sinergi yang kukuh. Yang terakhir yaitu mewujudkan kepemimpinan yang transparan dan responsif terhadap aspirasi siswa. Cukup sekian dari saya. Saya itu adalah mewujudkan MPK yang aktif, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa, serta peningkatan lingkungan sekolah yang positif. Adapun visi saya yang didukung dengan misi saya, yang pertama, meningkatkan komunikasi, yang kedua, peningkatan keterlibatan siswa, dan yang ketiga adalah berupaya mewujudkan lingkungan sekolah yang positif. Visi saya mewujudkan MPK yang transparan, aspiratif, serta berintegritas dalam mendukung kemajuan sekolah serta kesejahteraan siswa. Misi saya yang pertama adalah menampung dan menyampaikan aspirasi siswa secara terbuka dan jujur. Misi saya yang kedua adalah mendorong partisipasi aktif sekolah dalam yang bermanfaat. Misi saya yang ketiga adalah mengawasi kinerja OSIS. Visi saya itu mewujudkan MPK yang berintegritas tinggi dan mengoptimalkan pemungutan untuk aspirasi siswa-siswa SMA Cikampek di era digital ini. Misi saya yang pertama adalah meningkatkan kinerja MPK OSIS untuk transformasi di era digital.
Yang kedua adalah meningkatkan kerjasama terhadap eskul-eskul dan mengoptimalkan kinerjanya. Dan yang ketiga, membuat program Pepsi untuk meningkatkan aspirasi siswa-siswa SMA Negeri Cikampek. Wah, aku jadi gak ragu lagi nih buat milih. Aku bakal pilih yang visi misinya sesuai dengan keinginanku. Pasti sekolah kita lebih maju. Nah, gitu dong, Mut. Dedek, udah umur 17 tahun belum? Udah, Kak. Kalian tahu gak Pilkada Karawang dilaksanakan pada kapan? Belum. Ih, belum tahu. Nih, Pilkada Karawang itu dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Oh, gitu ya. Nah, ini kan pilkada pertama aku. Aku jadi bingung gimana cara bedain pemimpin yang baik atau yang buruk. Ah, aku sih udah gak perlu bingung. Aku kemarin udah dititipin amplop. Amplop apa ini? Pasti mau beli suara ya? Sorry, kita sih nggak pakai beli-beli suara. Ini sekedar bantuan untuk menerangi jalan hidup, biar nggak salah pilih. Jadi aku pasti pilih dia. Oh my god. Selain harus tahu pemilih yang baik, kalian juga harus menggunakan hak pilih dengan baik. Jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang tidak sehat dalam politik seperti politik uang. Politik uang adalah tindakan memberi atau menerima uang untuk mempengaruhi pilihan seseorang dalam pemilihan. Ini adalah pelanggaran hukum. Bukan hanya merusak demokrasi, tapi juga bisa membuat kalian memilih pemimpin yang hanya peduli pada uang, bukan rakyatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada aturan tegas mengenai larangan politik uang. Siapapun yang terbukti melakukan politik uang bisa dikenakan sanksi pidana, baik yang memberi maupun yang menerima. Hukuman penjaranya bisa sampai 4 tahun loh. Maka dari itu, pilihlah pemimpin karena visi dan misinya yang baik, bukan karena amplopnya. Cara pencoblosan dan peraturannya. Yang pertama ada persiapan sebelum mencoblos. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapin? Yang pertama ada daftar pemilihan tetap atau DPT. Yang kedua ada undangan. Yang ketiga ada identifikasi. Nah, selanjutnya apa aja sih proses pencoblosan? Yang pertama kedatangan ke TPS. Yang kedua ada verifikasi. Yang ketiga mendapatkan surat suara. Yang keempat ada pencoblosan. Yang kelima ada memasukkan surat suara. Dan yang terakhir tanda tangan dan tinta. Lalu ada peraturan pencoblosan. Yang pertama ada hak pemilih, yaitu setiap warga negara yang berusia 17 tahun atau yang sudah menikah memiliki hak untuk memilih. Yang kedua ada kerahasiaan. Proses pemungutan suara bersifat rahasia, karena pemilih tidak diperbolehkan memberitahukannya kepada orang lain, baik sebelum atau sesudah pencoblosan. Lalu yang ketiga ada surat suara tidak sah. Surat suara dianggap tidak sah jika dicoblos lebih dari satu kali, dicoblos dalam satu kotak yang tidak ditentukan, dan tidak ada coblosan sama sekali. Lalu peraturan terakhir itu adalah peraturan khusus. Yang pertama ada protokol kesehatan, yaitu pada masa pandemi COVID-19 wajib memakai masker, mencuci tangan, membawa alat sendiri dan menjaga jarak. Dan yang terakhir ada pengawasan dan larangan. Tidak boleh ada kampanye bagi pemilihnya masing-masing. Nah, itulah cara dan proses pengaturan pencoblosan di Indonesia. Di layar kaca wajah-wajah tebar janji, tiap kampanye katanya siap mengabdi, debat seru tapi semua basa-basi, rakyat bingung mana yang benar-benar asli.
Yo man, dengerin visi gue. Gue datang buat perubahan yang pasti, maju bersama kita takkan kalah. Bangun masa depan, semua melangkah gagah, bersatu dalam visi buat perubahan. Kita bergerak, prestasi tak terbatas. Di balik layar semua bersandiwara, pilih yang terbaik. Politik kotor, kita sudah lelah, saatnya bangkit. Jangan sampai suara dibayar oleh uang jika tidak ingin perubahan yang nyata. Yo. Mas Nadib. Itu hanya omong kosong, Mas Nadib. Visimu itu gak nyata dengan kenyataan saat ini. Saya nilai visimu 11 dari 100. Sorry. Kita bergerak ke depan dengan visi kuat, tak ada keraguan. Lihat visi gue, masa depan gemilang, semua maju, semua tumbuh, jadi pemenang, punya misi jelas, penuh inovasi, kita bergerak tanpa basa-basi. Yo. Sekarang giliran kita bicara. Kamu janji visi besar, tapi kita nggak terima. Katanya maju, tapi kenyataannya stagnan. Kamu pilih inovasi, cuma omong kosong. Bicara solid, tapi itu egois. Kita tahu yang kamu bilang itu mimpi manis. Yo, kita udah dengar semuanya. Saatnya bicara solusi. Kita selesaikan bersama. Kritik lo valid, kita gak akan menghindar, tapi perubahan butuh waktu yang wow. Jangan cepat gusar, kita semua pengen hasil nyata. Maka dari itu ayo kita kerjasama, gak cuma bicara. Ayo bangkit, kita semua pasti bisa. Maju bersama, buat impian jadi fakta. Pilih dengan bijak, jangan terpedaya. Rakyat butuh pemimpin yang benar-benar setia. Jangan hanya janji saat panas situasi. Kami ingin aksi, bukan ilusi, dan retorika yang basi.